Bukan, ajal pasti teko. Apa teko? Sama ya. Ajal pasti datang. Para jamaah sekalian, ternyata di dalam Al-Quran kata kematian itu ada 4. Ada 4 ciri. Ini rahasia Allah. Yang pertama tadi ajal, yang kedua maut, yang ketiga umurnya sudah cukup, terus yang keempat apa? Wafat. Dan ini rahasia Allah. Ada yang wafat, ada yang ajal, ada yang mati, ada yang umurnya habis. Mati-mati juga kan? Mati semua sama, mati. Tetapi kalau kita melihat dari konteks kalimat wafat, Allah mewafatkan, contohnya siapa yang diwafatkan? Nabi Allah Isa alaihissalam. Ternyata beliau masih hidup. Rasulullah SAW wafat, tapi beliau hidup. Bapak-bapak membaca sholawat dijawab. Beliau menjawab. Jadi nggak mati. Yang mati itu hanya orang biasa, orang selain Nabi, orang selain wali, orang selain ulama. Jadi kita ini mengakunya orang biasa apa orang wali ini kita? Kalau dibilang mati marah nggak? Kita nih bakal mati, marah nggak? Enak baik, gue mau wafat, nggak bisa. Itu sudah ada apa namanya? Sesuai dengan derajatnya. Sudah, kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Yang penting mati, suatu saat akan mati. Ajal. Contoh ya, contohnya ini pernah membaca kisah atau masih ingat berita Presiden Irak, siapa yang masih ingat? Saddam Hussein. Sebelum mati dia sudah membuat bunker. Begitu giliran dia dicari-cari, dia takut tinggal di bunker. Dan dia bikin sendiri, dia takut, dia nggak isi, dia lari ke gorong-gorong. Dicari ketemu di gorong-gorong, ditangkap, diadili, dan ia digantung, mati juga. Dan dia membuat bunker. Ada lagi Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu ngumpulin kayunya aja nih, Raja Namrud sampai 2 bulan. Kayu kalau sampai 2 bulan dikumpulin, seluruh rakyatnya nyari kayu, kira-kira semana lebarnya tuh kayu? Tingginya seapa kira-kira? Sekebon begitu? Ya, sekebon lah. Kalau kayu tumpukannya tinggi, apakah 1 jam udah habis tuh kayu? Belum. 1 hari habis? Nggak habis. Bahkan Nabi Allah Ibrahim dibakar selama 1 minggu. Begitu kayu habis, beliau masih hidup. Berarti belum ajal, belum datang ajal. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira jamaah sekalian yang ada di sini bisa menjamin nggak? Saya seminggu lagi saya masih hidup. Ada yang berani bilang gitu? Hah? Nggak ada yang tahu. Baik,
dan ibu sekalian, saya belum pernah mati, tapi kisahnya ini tentang kematian. Ada satu kisah ini. Pertama kali kisah itu di zaman dulu, mulai zaman Nabi Sulaiman. Mulai zaman Nabi Sulaiman, malaikat penyabut nyawa itu mulai nampak. Apa nampak? Kelihatan. Dulu-dulunya kan enggak. Mulai zaman Nabi Sulaiman nampak. Kalau kita didatangi malaikat, malaikat itu segede apa kira-kira? Seperti apa? Jadi tergantung. Jadi kisahnya begini. Malaikat datang ke tempat Nabi Sulaiman. Dia rencana ingin mencabut seorang pemuda. Kalau bahasa Pak Lurah ini, orang kepercayaannya apa Pak Lurah? Ajudan gitu. Asisten lah. Kayak tentara ya, ajudan. Kira-kira ajudan lah. Orang dekat. Orang dekat Nabi Sulaiman. Begitu si pemuda itu dengan Nabi Sulaiman, datang tuh malaikat. Tapi di dalam kisah itu tidak dijelaskan wujudnya seperti apa. Karena ciri-ciri malaikat itu, dia matanya itu mencorong seperti mengeluarkan api. Mengeluarkan api. Seperti malaikat Munkar Nakir, itu matanya mencorong seperti mengeluarkan api. Kalau ini mata apa ini? Lampu ini apa seperti mencorong api? Enggak kan? Matanya udah tajam seperti bara keluar, menyeramkan. Nah, si pemuda yang berada di samping Nabi Sulaiman itu dilihatin. Orang kalau dilihatin matanya begitu melotot, kira-kira serem nggak? Serem. Didelokno aja. Nggak berhenti. Kira-kira tuh si pemuda gimana perasaan? Lah iki sapa ndelok aku. Kira-kira takut gitu lah, serem ya. Si pemuda ini udah tahu, wah ini jangan-jangan malaikat nih, pencabut nyawa ini. Enggak lama lagi tuh pulang tuh malaikat yang ngeliatin si pemuda itu pulang, pergi. Kata si pemuda, wahai Tuan Raja, tolong saya. Kirimkan saya ke Cina, ke daerah Cina. Antarkan saya dengan angin. Akhirnya Nabi Sulaiman, karena ajudannya orang dekat kan, minta dikirim ke Cina. Nabi Sulaiman kan punya mujizat apa? Angin. Ya cepat. Saya nggak bisa gambarin gimana kira. Pokoknya udah angin yang berjalan atas perintah Nabi Sulaiman. Sampai dia di sana udah di Cina. Tapi kan tidak tahu apa yang terjadi. Nabi Sulaiman nggak nanya, kenapa lu ke sono? Enggak lama lagi datang tuh malaikat. Wahai Tuan Raja Sulaiman, hari ini saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang yang berada di Cina. Jadi yang kemarin itu, anak muda yang kemarin, bayangin. Jadi kata raja, kata malaikat ini pencabut nyawa, dia mau mencabut si pemuda yang berada di Cina. Dan kemarin di samping Nabi Sulaiman. Oleh karena itu ajal pasti apa tadi judulnya? Pasti teko. Dia lari kemana juga dikejar oleh malaikat. Dia seakan-akan
memberi izin atau minta izin kepada Nabi Sulaiman, Tuan Raja, ajudan Tuan ini saya mau cabut ruhnya. Dia sekarang lagi ada di Cina. Jadi ajal itu pasti datang. Seperti contoh tadi Presiden Saddam Hussein, bunkernya dia takut, dia lari ke gorong-gorong, ketemu juga dicari oleh tentara Amerika Serikat. Kalau zaman sekalian ini kira-kira mau ngumpet di mana nih kalau takut mati kira-kira? Punya tempat nggak? Tempat ngumpet? Di beduk. Beduk, ada beduk. Ada tukang beduk. Dia beduk dulu. Maka di dalam Al-Quran Allah nyatakan iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang kemanapun, malaikat itu tidak butuh waktu. Kemana saja dia mau lari, malaikat tahu. Kemudian kisah yang kedua, para jamaah sekalian. Tadi saya katakan mulai zaman Nabi Sulaiman, malaikat pencabut nyawa itu menampakkan diri. Tapi sejak kapan ya? Tidak dikisahkan. Di zaman Nabi Muhammad ini nggak ada malaikat yang menampakkan diri. Kalau menampakkan diri kita baru lihat aja pingsan kira-kira. Karena Nabi pernah menjelaskan contoh malaikat Jibril. Dia itu kalau membentangkan sayapnya dari barat sampai ke timur itu sayapnya saking besarnya. Jadi kalau dia membentangkan sayapnya dari barat ujung kulon sampai ke ujung wetan. Ujung wetannya mana ya? Hah? Ujung wetan mana kira-kira? Saya nggak tahu. Baik, kisah yang kedua. Pada suatu saat ada seorang raja ini didatangin malaikat pencabut nyawa. Tahu-tahu datangnya di depan meja kerja. Contohnya di depan meja kerja Pak Lurah. Itu kan rapat tempatnya. Dikunci. Ada ajudannya 2. Kalau ada yang ketemu saya lapor dulu, pencet bel dulu. Di depan lagi ada lagi. Ada Babinsa, ada Binmas lagi. Wah, berarti kalau ada tamu lapor dulu sama Babinsa. Nah, malaikat ini pencabut nyawa tahu-tahu di depan raja. Kata raja, siapa kamu? Saya malaikat pencabut nyawa. Nah, kalau dulu masih bisa janjian. Kata malaikat, saya ini pencabut nyawa. Tapi kata raja, tunggu, tangguhkan dulu selama 7 tahun. Malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hamba ini minta ditangguhkan 7 tahun. Kalau jamaah ini kalau ketemu malaikat mau berapa tahun kira-kira? Nah, jamaah kira-kira ketemu malaikat pencabut nyawa mau janji berapa tahun kira-kira? Wah, ketemu aja langsung pingsan ya. Terusin jangan nih? Jam 9 aja nih. Akhirnya 7 tahun perjanjian itu. Raja diam-diam dia bikin bunker. Bunkernya itu 3 lapis sampai 7 lapis. Sekelilingnya dibikin parit, lubang-lubang. Ada yang pakai duri, ada yang ditaruhin buaya misalnya di lubang ini. Kemudian kuncinya dijaga oleh petugas jaga itu. Begitu sudah 7 tahun datanglah tuh malaikat. Tahu-tahu datang ada di depannya itu udah dikunci.
Tuhan, siapa ini? Saya pencabut nyawa. Kamu hari ini meninggal, aku cabut kira-kira. Dari mana Tuhan? Tuhan masuk dari mana? Kira-kira. Maksudnya malaikat ini masuknya dari mana? Saya tidak membutuhkan. Sekalipun ada gerbang, ada tembok tebal, saya tidak pengaruh. Saya diperintah yang punya tempat ini, yang punya dunia ini. Siapa yang mempunyai dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya si raja itu manggil anak buahnya, itu dipanggil yang megang kunci. Kenapa ini ada tamu datang, kamu nggak stop? Tuhan, ini kuncinya masih sama saya utuh, nggak ada yang lewat sini. Saya nggak pernah tidur. Penjaga bangker itu saya nggak pernah tidur. Kuncinya itu masih saya pegang. Malaikat datang pedal di kunci. Maka di dalam Al-Quran dinyatakan, aina matakunu yudrikul maut lau fi burujin musayyadah. Di mana saja kalian berada, ya kita di mana aja nih kita ngumpet misalnya. Sekalipun di tempat yang sangat kuat tadi, bunker, fi burujin musayyadah, maka kematian itu akan datang. Jadi kematian itu akan datang. Oleh karena itu kita beruntung nih umat Nabi Muhammad, malaikatnya itu jangan menampakkan diri dan gak usah nampakkan diri. Makanya di dalam hadis Nabi dinyatakan orang-orang yang beriman itu nanti diambil ruhnya dari depan. Kalau nggak dari mulut, dari hidung atau dari telinga atau juga dari kepala, atas kepala, atau juga dari bawah, dari belakang. Nah, untuk jin dan orang-orang kafir diambilnya dari kaki, dari atas dipetok ke atas, ke bawah. Kalau kita orang muslim, dari bawah nariknya ke atas. Cuman dijelaskan yang keluar dari depan ini antara mulut dan hidung, mata, ini dijelaskan untuk para nabi dan rasul, para alim ulama. Berarti kita kalau nggak dari atas kepala, dari belakang. Makanya sering kita lihat orang yang meninggal itu belakangnya warnanya biru. Itu keterangan hadis Nabi, bisa kita baca di dalam kitab Daqaiqul Ahkam. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian, kita nggak usah takut mati, nggak usah takut mati. Udah kita hadapi saja. Yang penting kita sudah bersiap-siap untuk mencari bekal ketika kita mati. Kemarin ini sudah disampaikan oleh penceramah pendahulu, kita itu bekalnya takwa. Dan pertanyaannya itu nggak banyak. Di kuburan 5, di padang mahsyar 5, udah selesai. Di kuburan 5, di padang mahsyar 5, nggak banyak. Kalau yang di kuburan apa pertanyaannya? Man Rabbuka? Man Rabbuka? Siapa Tuhan? Jawabannya apa? Gak bisa, harus pakai sholat, harus di dalam sholat jawaban itu. Kalau cuma dihafalin aja, ntar mati lupa. Orang ruhnya udah hilang, siapa yang jawab? Mulut nggak boleh jawab. Di dalam Yasin apa? Al yauma nahtimu ala afwahihim. Pakai apa jawabnya? Nggak bisa. Mulut udah nggak boleh menjawab. Nanti yang menjawab tangan kita. Man Rabbuka? Nah, kita ini sholat nggak? Jadi kalau tangan kita ini
Allahu Akbar. Jawabannya pasti tahu. Allah. Allah Tuhan kita ini. Allah Tuhan kami. Man nabiyuka? Apa artinya man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Siapa nabi kita? Muhammad. Nggak bisa dijawab dengan apalan. Dengan ketika kita tahiyat, bacaan tasyahud awal atau tasyahud akhir, itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terakhirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau nggak sholat nggak bisa. Dia sekarang dihafal banget, ngajinya rajin, baca sholat dulu, Intinya sholat. tapi nggak sholat, nggak ketemu. Dari ceramah. Karena mulut udah nggak bisa bicara, nanti tangan ini saksinya kaki. Jadi nggak perlu diapalin itu. Kalau nggak sholat percuma. Jadi adanya di sholat. Udah itu udah hafal semua. Kalau yang di kuburan sering nganter orang ke kuburan kan? Pernah nanya nggak sama yang meninggal? Udah ditanya belum? Ya. Di padang mahsyar itu juga 5 nanti. Itu asal 5 selesai. Ditanya, kamu itu punya umur berapa tahun? Di dunia berapa tahun umurmu? Kamu pakai apa aja? Itu ditanya. Mulut kan udah nggak bisa ngomong. Ya ini nggak pakai sholat, nggak sempet ini mau WA mulu. Baru aja WA zuhur. Akhirnya apa? Ya ketinggalan. Jadi umur itu akan ditanya, dipakai apa? Kamu berapa tahun dikasih umur? Yang kedua jasad. Kita nih dikasih sehat. Kesehatan itu dimanfaatkan atau tidak? Kemudian yang berikutnya ditanya tentang harta, dapat dari mana, dikemanai. Dari mana kemana? Udah 4 itu. Dan yang terakhir ilmu. Punya ilmu, boleh belajar di majlis salim, digunain untuk memperbaiki ibadah atau tidak. Jadi kalau ibadah kita kurang benar, harus cari ilmunya. Itu nanti ditanyakan. Punya ilmu. Punya ilmu itu dimanfaatin apa? Jadi itulah yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Dan ditanyakan 5 hal pada alam kubur. Saya tidak menjelaskan secara rinci. Dan itu yang mencari kita semua. Bagaimana agar kita bisa menjawab di alam kubur? Cari ilmunya. Bagaimana kita bisa menjawab di padang mahsyar? Cari ilmunya. Harus dicari, nggak bisa dibeli. Beli, nggak bisa. Ilmu itu nggak bisa dibeli. Jadi harus dicari. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa kita mau sakit enggak sakit, ajal pasti datang. Mau kaya atau miskin, ajal pasti datang. Siap atau tidak siap, ajal itu pasti datang. Jadi udah kita dari sekarang kita persiapkan. Karena tadi saya katakan al-mautu ya'ti baghtatan. Bahwa kematian itu datangnya secara mendadak. Secara tiba-tiba. Tiba-tiba nggak ngomong-ngomong, nggak ada berita, nggak ada pemberitahuan, nggak ada kode, kira-kira begitu. Tidak ada firasat, itu tidak ada yang tahu. Karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Saya berharap jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini, ya mari sama-sama kita memperbaiki amal ibadah kita.
dan mudah-mudahan kita ini matinya husnul khotimah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.